Ada satu kisah tentang seorang anak yatim yang mencari keadilan. Kisah yang lahir dari negeri Bima, negeri yang menjunjung tinggi falsafah Maja Labodahu. Kisah ini bermula sejak tahun 2017 hingga tahun 2025. Seorang anak yatim yang diambil secara paksa tanahnya oleh seorang mafia tanah mencari keadilan. Dari sudut bumi yang paling timur, yakni dari tanah Bima, ia terbang ke setiap daerah hanya untuk mencari keadilan atas nama hukum, keadilan atas nama dirinya, keadilan atas nama keluarganya, dan keadilan atas nama harga dirinya yang telah dilacuri oleh seorang mafia tanah yang menguasai tanah seorang anak yatim tersebut dengan cara yang begitu sewenang-wenang. Ia telah melaporkan kasus itu ke Polres Bima Kota. Sepenuhnya ia menyerahkan proses hukum kepada institusi atau lembaga negara yang telah dipercaya sebagai pilar terakhir bagi dia untuk menemukan keadilan. Namun celakanya, penantian itu tak kunjung terselesaikan. Padahal sejak tahun 2024, kasus ini telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan tentu kita semua tahu, penyidikan itu adalah tindakan dari penyidik untuk membuat terang suatu perkara, menemukan alat bukti guna menentukan siapa tersangkanya. Dan tersangka sendiri hanya butuh 2 alat bukti agar bisa ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pasal 1 ayat 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya patut diduga keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Mahkamah Konstitusi telah melakukan penafsiran terhadap pasal 1 ayat 14 tersebut yang dijelaskan oleh MKRI bahwa alat bukti permulaan tersebut cukup dengan 2 alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah di dalam pasal 184. Seorang anak yatim tersebut telah mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti, sehingga seharusnya berdasarkan asas kepastian hukum, seorang mafia tanah tersebut sudah harusnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun celakanya, ternyata keadilan itu tidak berpihak terhadap seorang anak yatim. Kasus yang telah bergulir sejak lama ini tak kunjung mendapatkan kepastian hukum. Dan celakanya lagi, seorang penyidik di Polres Bima Kota yang menangani kasus ini mengatakan bahwa kami akan segera menetapkan dia sebagai tersangka. Dia telah berjanji terhadap anak yatim itu sejak tahun 2023 hingga saat ini. Berbagai sudut daerah telah dilalui, berbagai sudut daerah telah ia datangi hanya untuk mendapatkan keadilan, namun tak kunjung keadilan itu menyapa terhadap dirinya. Lalu saya ingin mengajak kepada publik untuk sama-sama mengawal kasus seorang anak yatim tersebut di Polres Bima Kota. Mungkin saja kasus ini akan bisa diselesaikan ketika publik itu sama-sama mengawalnya. Mungkin saja ketika publik mengawal kasus ini akan sampai terdengar oleh seorang presiden tercinta kita. Mungkin saja ketika publik mengawal kasus ini akan terdengar langsung di telinga Kapolri. Maka demi dan untuk keadilan bagi seorang anak yatim, saya mengajak kepada publik untuk menyuarakan kasus ini. Jangan sampai keadilan itu berpihak terhadap seorang mafia tanah dan mengabaikan hak seorang anak yatim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Ma'un, celaka sekali bagi mereka yang sholat ketika mengabaikan hak anak yatim, hak orang miskin dan fakir-fakir yang terlantar.